Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khaira khalqihi wa littaqa hatta nahat qulubuhum linahwihi fa min azimi sya'nihi lam tawihi. Fa usribat sema'na demi risani fa usribat fil hani bil alhani summa salatu wa salami laiki ala nabiyil afsail khalaiki. Sebelumnya kepada yang terhormat yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yang sama-sama saya hormati kepada teman-teman rekan-rekan saya, teman-teman seperjuangan saya yang ada di kelas, khususnya kepada yang terhormat juga penonton yang telah melihat video learning journal pertemuan kelima, yakni di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Semoga kalian disehatkan dan juga bisa kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sani Setiawan dengan NIM 2313328. Oke, langsung saja ya. Di pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas tentang pertemuan mata kuliah, khususnya di mata kuliah penulisan berita dan artikel di pertemuan kelima. Baik, saya mulai. Jadi teman-teman, di pertemuan kelima kemarin, sebelumnya saya minta maaf juga ya teman-teman, karena saya tidak bisa mengikut sertakan atau tidak bisa hadir di pertemuan secara online kemarin teman-teman. Baik teman-teman, jadi di pertemuan kelima kemarin, kelompok 3 ya teman-teman, kelompok 3 menampilkan presentasi kelompok, yang dimana presentasi kelompok yang bertemakan mengenai tentang peliputan dan penulisan berita yang efektif teman-teman. Wah, di kelompok kemarin itu dilakukan secara online ya teman-teman, karena berbentrokan dengan mudik ya teman-teman, mudik pulang kampung. Karena apa? Karena sebentar lagi akan dilaksanakan Idul Fitri teman-teman, makanya dialihkan secara online. Dan itu juga langsung dari Bapak Dr. Adi Kusuma yang menyuruh kita untuk secara online teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi kelompok kemarin itu menjelaskan tentang peliputan berita dan penulisan berita yang efektif teman-teman. Nah, jadi kelompok kemarin itu menjelaskan bahwasanya ada beberapa poin teman-teman ya, untuk menuju kepada langkah penulisan berita yang efektif teman-teman. Nah, poinnya apa saja sih? Oke, jadi poinnya itu seperti teknik peliputan berita, terus juga teknik penulisan berita dan jenis-jenisnya teman-teman. Jenis-jenisnya apa? Jenis-jenis peliputan, terus juga dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Oke, langsung saja ke pendahuluan dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, jurnalistik adalah pilar atau pilar utama yang menyebarkan informasi yang akurat teman-teman. Kalau misalnya nggak akurat atau tidak sama dengan informasi sebelum-sebelumnya, itu tidak dinamakan dengan jurnalistik, melainkan dengan isu atau hoax teman-teman. Nah, jurnalistik juga perkembangan teknologi dan media digital teman-teman menambahkan tantangan dalam jurnalistik. Nah, jurnalistik juga harus menguasai daripada teknik peliputan dan penulisan berita agar tetap aman dan relevan teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman. Terus juga diadakan tujuan daripada kelompok kemarin itu menjelaskan bahwasannya kenapa harus diadakannya presentasi ya teman-teman. Karena bertujuan untuk menjelaskan teknik dasar peliputan mengenai presentasi kelompok kemarin teman-teman. Peliputan jurnalistik dan berita teman-teman ya. Terus juga memahami karakteristik peliputan, memahami karakteristik
peliputan dan hukum teman-teman, dan juga kriminal, politik, dan ekonomi teman-teman. Terus juga ada menekankan pentingnya etika jurnalistik dan kode etik di berita teman-teman, atau di penulisan berita teman-teman. Terus juga ada beberapa teknik peliputan teman-teman, seperti teknik peliputan berita, yaitu ada sumber informasi, wawancara, terus juga ada observasi dan riset yang mendalam teman-teman. Terus juga ada yang dinamakan dengan etika dalam peliputan berita. Nah, seperti apa sih etika dalam penulisan berita tersebut atau peliputan berita? Nah, jadi etika dalam peliputan berita itu seperti dengan mematuhi kode etik jurnalistik teman-teman. Harus mematuhi, kalau misalnya tidak mematuhi itu bukan yang disebut dengan teknik peliputan berita teman-teman. Terus juga ada metode peliputan. Nah, metode peliputan ini seperti investigasi, terus juga liputan langsung, dan wawancara yang mendalam. Agar apa? Agar supaya informasi yang didapatkan itu lebih efektif dan tidak mengada-ngada teman-teman. Terus juga ada peran teknologi yang berkembangnya seperti media sosial dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung aja ke teknik penulisan berita. Kalau tadi teknik peliputan berita, sekarang teknik penulisan berita teman-teman. Ada beberapa poin seperti struktur berita menggunakan 5W+1H. Oke teman-teman, itu sangat sangat wajib ya, sangat harus dilaksanakan seperti 5W+1H itu. Karena apa? Karena di situ mengandung unsur-unsur wawancara teman-teman. Siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan lain-lain sebagainya teman-teman, begitu. Terus juga ada yang disebut dengan poin gaya penulisan. Nah, supaya apa sih? Supaya jelas, lugas, berbasis fakta, dan tanpa bias teman-teman. Jadi harus jelas ya teman-teman, dan berbasis fakta, tidak mengada-ngada sama sekali. Karena apa? Karena kalau misalnya mengada-ngada, informasi yang disebarluaskannya juga akan dipertanggungjawabkan gitu teman-teman. Terus juga ada yang namanya poin penggunaan kutipan dan data teman-teman. Nah, kenapa harus diadakan seperti penggunaan kutipan dan data? Karena tujuannya itu menambah kredibilitas berita teman-teman, supaya dapat dipercaya oleh khalayak umum, khususnya orang-orang yang mendapatkan informasi teman-teman. Terus juga ada jenis-jenis peliputan. Nah, ada apa aja sih terkait jenis-jenis peliputan? Seperti 1, hukum dan kriminalitas, kedua ada politik dan lain-lain sebagainya. Oh ya, dan peliputan ekonomi teman-teman. Oke, saya akan bahas satu dulu teman-teman ya, seperti hukum dan kriminalitas. Oke, sumber yang didapatnya itu atau sumber berita seperti polisi, pengadilan, saksi, korban, terus juga tantangan, akses informasi, dan lain-lain sebagainya. Terus juga harus mematuhi etika seperti mematuhi kode etik jurnalistik. Supaya apa? Supaya teratur teman-teman, begitu. Terus kedua, ada yang namanya jenis-jenis peliputan yang disebut dengan politik. Nah, apa aja sih ya teman-teman? Jadi sumber berita seperti politik, pemerintah, terus juga partai politik, khususnya partai politik ya teman-teman. Terus juga ada analisis, analisis akademisi. Terus juga ada juga tantangannya seperti menjaga netralitas dan objektivitas teman-teman. Terus juga ada jenis-jenis peliputan. Masih yang nomor ketiga teman-teman, yaitu tentang peliputan ekonomi. Seperti apa aja sih? Oke, seperti laporan keuangan, data statistik, terus juga lembaga resmi. Terus juga ada tantangan daripada peliputan ekonomi tersebut. Seperti apa sih tantangannya? Seperti menyederhanakan data kompleks agar mudah dipahami teman-teman. Implementasi yang mendalam,
bidang digital, peran peliputan, ekonomi bidang jurnalistik, dan jurnalisme data, teman-teman. Nah, mungkin sekian ya yang saya dapat sampaikan untuk pertemuan Learning Journal ke-5 ini, teman-teman. Ada kesimpulannya, teman-teman, dari saya. Jadi kesimpulannya, jurnalis harus memiliki keterampilan teknis dan memahami etika jurnalistik, teman-teman. Nah, peliputan harus dilakukan dengan metode yang tepat dan sesuai jenis berita, teman-teman. Di era digital, jurnalis harus tetap menjaga akuransi dan kredibilitas supaya apa? Supaya terpercaya dan supaya berkembang kesana-sananya, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga kemarin tidak mengikut sertakan ya. Saya ingin meminta maaf atau klarifikasi karena saya sedang di perjalanan, tidak dapat mengikut sertakan untuk pertemuan kemarin, khususnya kelompok 3. Saya minta maaf. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Saya Sandi Setiawan dengan NIM 23133128. Pamit undur diri. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.